Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kepahyang. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini, kami akan berlaku sebagai observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Nova Mayasari berasal dari SMP Negeri 3 Tebat Karai. Saya Tuti Gustini dari SMP Negeri 1 Kepahyang. Saya Dalwati dari SMP Negeri 1 Muara Kemungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Darwati hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Nova bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Terima kasih. Jadi Bu, sebelum kita melakukan coaching pada pagi hari ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama-tama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian untuk proses coaching pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, proses coaching yang akan saya amati akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian bagaimana coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach? Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini nanti, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu melakukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik nanti tentu saja mendengarkan secara aktif. Karena kenapa? Dalam proses pelaksanaan ketika saya mendengarkan secara aktif nanti, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan nanti yaitu coachee mampu menemukan solusi dari permasalahan yang coachee miliki. Seperti itu, Bu. Oke, demikian pra-observasinya ya, Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Baik, terima kasih, Bu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Bu, ada yang ingin dibicarakan pada hari ini? Silakan, Bu. Iya, benar sekali. Jadi begini, Bunda, saya ini mau bercerita dengan Ibu tentang permasalahan pembelajaran saya di kelas. Saya merasa akhir-akhir ini anak-anak itu terlihat kurang antusias dan kurang bersemangat di dalam pembelajaran saya. Apalagi pada saat jam terakhir, anak-anak itu banyak yang cuek, sibuk sendiri, ngantuk. Jadi saya perhatikan dari hari ke hari anak yang kurang antusias dan semangat dalam belajar itu semakin bertambah, Ibu. Jadi permasalahan Ibu ini yaitu minat dan antusias anak dalam belajar itu kurang, kemudian tidak bersemangat, sibuk sendiri, juga mengantuk ya, Bu. Dari pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap nantinya ada solusi bagaimana saya bisa meningkatkan kembali semangat dan antusias anak di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris ini. Oh ya, seperti itu ya, Bu. Kalau kondisi ideal itu antara 1 sampai 10, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu inginkan?
Kalau menurut saya kondisi ideal di dalam pembelajaran itu, anak-anak itu terlihat bersemangat ketika saya masuk ke kelas menjelaskan pembelajaran. Anak-anak ada rasa ingin tahunya, terus aktif di dalam pembelajaran, ikut berpartisipasi di dalam kelompok presentasi. Jadi suasana kelas itu memang benar-benar memunculkan semangat anak di dalam belajar. Oh, seperti jadi kondisi idealnya itu anak-anak tuh bersemangat, antusias, rasa ingin tahunya banyak, kemudian berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran seperti itu ya Bu. Iya, Ibu. Kalau dilihat di kondisi sekarang itu berada pada level berapa Bu? Kalau saya perhatikan mungkin berada pada level 5 Ibu, karena memang belakangan ini mereka itu terlihat sekali sangat tidak antusias. Kalau kondisi sekarang berada pada level 5, maunya Ibu ke kondisi ideal ini ke kondisi berapa Bu? Saya berharapnya nanti bisa berada pada posisi 7 atau level 7 Ibu. Ke level 7 ya Bu. Iya. Jadi untuk mencapai kondisi ideal yang telah disebutkan tadi, anak-anak itu bersemangat, antusias, rasa ingin tahunya tinggi, berpartisipasi, apa yang akan Ibu lakukan atau langkah-langkah atau cara yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan minat para anak-anak tersebut? Mungkin saya akan mengubah cara mengajar saya kali Bu ya. Memang selama ini saya lebih banyak menggunakan slide PPT saja. Mungkin kedepannya saya harus lebih banyak menggunakan video-video pembelajaran yang bisa saya rangkum, yang saya kemas menjadi lebih menarik. Bisa juga saya menggunakan metode-metode yang lebih inovatif. Dan juga kedepannya saya akan memberikan ice breaking kepada anak-anak, apalagi pada saat jam terakhir, bisa di awal pembelajaran ataupun nantinya di tengah-tengah pembelajaran. Begitu ya Bu. Bagus sekali ini langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, di mana di sini adanya speaking, kemudian metode yang menarik yang akan diterapkan dan langkah lainnya. Adakah cara lain lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan selain yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin nantinya saya akan mengubah gaya belajar anak, karena setelah saya perhatikan memang di kelas saya itu anak-anak lebih banyak gaya belajarnya kinestetik. Jadi saya akan mengajak anak untuk belajar di luar, semacam outdoor, bisa di lingkungan yang ada di sekolah, dan juga saya akan membawa anak untuk belajar di perpustakaan, sehingga adanya suasana baru bagi anak-anak di dalam belajar, untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak. Jadi tambahannya yaitu mengajak anak-anak belajar di luar dan mengenal gaya belajar peserta didik itu sendiri ya Bu. Dari yang Ibu sebutkan tadi itu kira-kira ini ya Bu, kapan akan direalisasikan? Nanti saya akan merealisasikannya pada semester depan Ibu, mengingat sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Jadi saya mempunyai cukup waktu untuk melakukan persiapan-persiapan dengan menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik, lebih inovatif lagi. Begitu ya Bu. Kemudian untuk pelaksanaan tersebut, untuk mencapai kondisi yang ideal tadi, adakah orang-orang yang akan terlibat? Iya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris, untuk menentukan dari pembelajaran tersebut media atau metode yang tepat untuk anak-anak. Dalam hal ini saya akan bekerja sama dengan Memala yang kebetulan memang sama-sama mengajar bahasa Inggris di kelas 9. Begitu ya Bu, rencananya kemudian orang yang terlibatnya itu rekan sejawat nanti yang akan melakukan kolaborasi seperti itu. Ibu, ini kita sudah
di penghujung pembicaraan, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini tadi, Bu? Alhamdulillah, dengan pembicaraan ini saya merasa senang, saya merasa lega karena saya sudah bisa menentukan langkah-langkah ke depan untuk mengembalikan minat dan semangat anak di dalam belajar. Juga sudah menemukan ide-ide kreatif untuk pembelajaran ke depannya. Begitu ya, Bu. Jadi semoga nanti kita bertemu lagi. Saya juga tidak sabar lagi untuk mendengarkan progres pelaksanaan program-program yang telah Ibu sebutkan tadi. Demikian, Bu, pembicaraan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dar. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Dar tadi sudah melakukan coaching kepada Ibu Tuti ya. Iya. Sebelum penutupan Ibu, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan hasil observasi yang sudah saya catat tadi. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap coaching, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coaching, menceritakan permasalahannya, dan coaching menemukan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, baik. Nah, menurut saya sebagai observer antara proses coaching Ibu tadi, maksud saya itu sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah menggali pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching tadi sudah dijalankan sesuai dengan memang prinsip coaching yang seharusnya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan hari ini tadi? Berdasarkan coaching pada hari ini tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin belajar lebih baik lagi dalam proses coaching alur Tirta, seperti itu, Bu. Oke, baiklah Bu, semoga kedepannya nanti Ibu bisa lebih baik lagi melakukan coaching dengan proses yang lebih baik, dengan pertanyaan yang lebih baik, dan juga berjalan dengan lancar.